DP hangus, titik. Apakah sebenarnya sah secara hukum? Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Mahasakti Sajaya di Bahas Hukum, tempatnya bisa ngobrolin hukum tanpa ribet. Kawan-kawan, pernah nggak sih dengar curhatan tetangga, kawan-kawan, sanak keluarga atau saudara yang pernah ngasih DP kepada developer, vendor, terus kemudian karena ada accident di kemudian hari, DP-nya hangus nih. Di posisi ini kita sebagai pemberi DP atau uang panjar dikenal, kita merasa dirugikan. Tapi ketika kita mau menagih, kita dalam posisi yang bingung. Sebenarnya jika uang ini hangus, ini salah siapa? Apakah salah saya yang memberi DP? Ataukah sebenarnya ini salah developer atau vendor yang mendapati uang DP itu? Ingat, kita perlu balik mengulik pada pasal 1464 KUH Perdata. Dalam klausul ini terang benderang sudah dijelaskan bahwa terkait dengan uang panjar itu memang merupakan salah satu pembayaran di muka. Tetapi persoalannya tidak sederhana. Ketika uang ini dibayarkan terus kemudian di kemudian hari ada accident, uang ini hangus tiba-tiba menghilang tanpa bisa balik. Nah, di sini kita akan mengulik kawan-kawan. Letak persoalan yang kemudian siapa yang perlu menanggung, siapa yang perlu menerima, ini akan kita ulik. Jadi gini kawan-kawan, uang panjar ini ketika dia dibayarkan kepada developer ataupun vendor, ketika itu dia mengalami permasalahan hukum yang disebabkan oleh kita pribadi, misal ketika kita habis bayar uang DP dan kita punya permasalahan nih, ada permasalahan anak di rumah, ada permasalahan pendidikan anak, atau permasalahan kesehatan keluarga yang membuat kita pengen narik uang itu. Nah, dalam posisi ini kita tidak bisa. Tetapi beda cerita, semisal yang melakukan itu developer ataupun vendor. Dalam konteks ini saya coba mengambil analogi permasalahan. Ketika kita mau mengkontrak rumah, kita pasti perlu untuk melakukan DP awal. Sebelum serah terima kunci, di momen itu kita mengetahui bahwa ternyata rumah ini adalah tanah sengketa, gitu, merupakan tanah sitaan. Maka pada saat itu kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya developer atau vendor ini dia telah melakukan namanya waran prestasi. Nah, di posisi ini kita berhak menagih uang itu kembali. Dalam hukum, hal ini dikenal sebagai waran prestasi di mana penjual itu tidak memenuhi hak prestasinya itu sama sekali. Nah, dalam posisi ini kita sebagai pembeli yang telah melakukan DP itu memiliki hak untuk menagih uang kembali, sebab tidak memenuhi daripada kesepakatan-kesepakatan di awal. Jadi kita tidak perlu menangis di kemudian hari kalau kita sudah menyerahkan DP terus uangnya tidak kembali, karena kita punya celah hukumnya. Sebab hukum itu dia berdiri pada ranah keadilan. Pada prinsip ini yang akan melindungi hak kawan-kawan selaku pembeli atau pemberi DP tadi. Selain itu, sebagai langkah mitigasi, sebenarnya kita juga bisa sebelum melakukan pembayaran pada pembuatan kontrak kerja itu, sebagai upaya mitigasi, sebelum kita melakukan DP, kita bisa memberikan namanya kontrak. Nah, pada pembuatan kontrak ini kita bisa melakukan atau memasukkan klausul-klausul yang perlu dimuat sekiranya jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Misal, penjual yang tidak memenuhi prestasinya atau kita yang tidak memenuhi prestasi kita, itu dianggap sebagai bentuk pencegahan-pencegahan atau mitigasi
yang nanti bisa sebagai rujukan ketika kita menemukan konflik yang tidak sesuai dengan prestasi yang kita lakukan tadi. Secara hematnya, DP hangus ini tidak melulu adalah kesalahan kita sebagai pemberi, tapi bisa juga adalah kesalahan dari penjual. Maka sebab itu kita berhak untuk menagih dan DP itu tidak perlu untuk hangus. Seperti yang sudah saya lampirkan tadi, dan juga beberapa upaya pencegahan seperti pembuatan kontrak yang perlu juga kita lakukan sebagai upaya pencegahan di kemudian hari. Kiranya semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang pengen diskusikan, bisa di kolom komentar. Sekian dari saya. Kita akan berjumpa kembali di Bahas Hukum, tempat yang ngobrolin hukum tanpa ribet.